baca aja itu Pak, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. argumennya Assalamualaikum Jafar 5 warahmatullahi menit ya. wabarakatuh. Kita anggap udah ada apa nih? Udah ada Jafar nih. Alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih semua undangan yang telah berhadir dalam ruang Zoom webinar ini. Terima kasih kepada para pembicara yaitu Bapak Jafar Sulaiman, kemudian Bapak Jabal Sab, kemudian Bapak Miswar Ibrahim. Yang mana acara ini dibuat berlatar belakang pada diskursus yang terjadi dalam sebuah berita, opini yang dimuat di sebuah media, yang menghadirkan 3 intelektual muda kita yaitu Bapak Jafar Sulaiman, kemudian Bapak Jabal Sab dan Bapak Miswar Ibrahim. Karena ketiganya ini kita tahu adalah para intelektual yang rajin mengemukakan gagasan-gagasannya melalui media-media yang ada. 3 daripada pembicara ini melakukan perdebatan intelektual dalam ranah berita, yaitu yang pertama adalah Bapak Jafar Sulaiman. Beliau bercerita tentang bagaimana kemunduran daripada masyarakat Aceh justru terjadi pada bersamaan dengan masa terjadinya formalisasi syariat Islam. Nah, hal ini dikatakan oleh Bapak Jafar Sulaiman ada banyak kendala-kendala dalam masyarakat, misalnya kemudian ada masalah-masalah daya manusia kita yang tidak terlaksana dengan baik, kemudian pada banyak sumber daya alam yang tergerus, tapi masyarakat tidak bisa menjadi sejahtera. Kemudian ada pernyataan beliau mengenai pimpinan politik yang kadang-kadang dia gagal dalam usaha-usahanya dalam mesejahterakan masyarakat, tetapi dengan mudah dia dapat dimaafkan karena ketika dia melakukan dukungan terhadap simbol-simbol keagamaan mendukung agenda formalisasi syariat Islam. Ada banyak kritikan-kritikan lain yang dimajukan oleh Bapak Jafar Sulaiman yang sudah join bersama kita sekarang ini. Kemudian argumen daripada Bapak Jafar Sulaiman ini direspon oleh Bapak Jabal Sab. Yang pertama, beliau menawarkan sebuah alternatif pemikiran bahwasanya tidak serta-merta formalisasi syariat Islam inilah yang menjadikan masyarakat Aceh menjadi terbelakang, masyarakat Aceh menjadi krisis perekonomian, menjadi banyak yang miskin dan segala macam. Tetapi salah satu masalahnya adalah misalnya krisis integritas daripada para pemimpin masyarakat, para pemimpin politik. Kemudian dua artikel ini direspon oleh Bapak Miswar Ibrahim Nyong yang mencoba mengklarifikasi persoalan antara perdebatan Bapak Jafar Sulaiman dengan Bapak Jabal Sab. Yaitu beliau mengatakan bahwasanya kita yang pertama kita perlu membedakan mana syariat Islam dan mana formalisasi syariat Islam. Hal ini tidak terlalu dicampur aduk karena itu bisa membuat pemetaan kita terhadap masalah-masalah menjadi terkaburkan. Nah, di dalam forum ini karena semua pembicara sudah hadir, partisipan juga sudah hadir semuanya, kita harapkan perbicaraan diskursus kita ini dapat berlanjut dengan untuk kemajuan intelektual kita, untuk kemajuan diskursus, untuk kemajuan masyarakat Aceh, untuk pengentasan usaha ya, bukan pengentasan berarti betul-betul terentaskan persoalan umat ini, tetapi adalah usaha-usaha dari kita untuk menawarkan alternatif solusi-solusi dalam rangka mengurangi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat, oleh masyarakat. Baik, dalam diskursus ini kita perkenankan dari awal sebagaimana artikelnya. Yang pertama diawali oleh Bapak Jafar Sulaiman memaparkan pemikirannya terkait dengan artikel yang ditulis itu selama 15 menit. Kemudian direspon oleh Bapak Jabal Sab selama 15 menit dan 15 menit selanjutnya dibahas oleh Bapak Miswar Ibrahim Nyong.
Untuk selanjutnya kita serahkan kepada partisipan sekitar 3 orang nanti untuk merespon persoalan tersebut, dan nantinya kita kembalikan kepada para pembicara secara berurut. Baik, karena Zoom kita ini terbatas sekali pesertanya, mohon maaf bagi yang tidak bisa ikut join bersama kita. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan kurang lebih 15 menit kepada Bapak Jafar Sulaiman terlebih dahulu. Silakan Bapak Jafar. Terima kasih Bung Meswari. Saya yang pertama ini ya. Ya, benar Pak Jafar. Apa pertimbangannya saya yang pertama ini? Opininya dimulai dari Bapak. Oh begitu. Semestinya dibalik-balik aja pun bisa juga, nggak usah terlalu seperti apa adanya kita kan. Sekali-sekali harus dekonstruksi dia. Nah, saya karena sesuatu dan kendala, saya bisa di sebuah warkop di Banda Aceh nih. Suaranya jelas terdengar? Ya, terdengar Pak Jafar. Jelas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bu Miswari yang sampai detik ini masih terus concern untuk menggali pemikiran-pemikiran dari siapapun yang punya keinginan untuk memajukan Aceh. Memajukan Aceh tidak secara politik, tetapi juga secara knowledge, pengetahuan, mengambil resource yang semestinya sebenarnya banyak di Aceh, tapi selama ini mungkin tidak berani berbicara ya secara lugas dan terang-terangan. Terima kasih pada rekan-rekan semua, ada Alkaf di sana dan rekan-rekan yang lain. Nah, saya ingin mulai begini, Bung Miswari. Mau pakai teori apapun, mau pakai pendekatan apapun, syariat Islam di Aceh itu gagal. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, Aceh ini adalah satu daerah pasca konflik dan juga pasca bencana. Kedua, kita mengerti bahwa keterpurukan ini butuh waktu dan proses yang tidak mudah untuk membangkitkan kembali dan memajukan kembali Aceh. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, yang seharusnya orang-orang Aceh itu melakukan satu rekonstruksi yang revolusioner, yang seharusnya revolusioner, maju ke depan, dengan visi ke depan, tetapi formalisasi syariat Islam itu memperkeruh, menambah persoalan baru, dan menambah segala kerugitan yang ada di Aceh. Formalisasi syariat Islam. Ini poin kedua. Nah, kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena ada praktek-praktek dari implementasi syariat Islam ini yang timpang. Dan memang pasti akan timpang. Kenapa timpang? Karena syariat Islam itu tidak main-main sebetulnya. Sebetulnya kalau mau menerapkan syariat Islam, itu yang paling pertama itu harus dibenahi adalah kekuasaan. Ini poin pentingnya ini. Ini jangan dibalik-balik. Kalau kita di Aceh kan lebih banyak showing ke publik, penampilan ke publiknya itu kan moral, ya kan, punishment, enggak ada reward sama sekali. Karena begini, teorinya begini, supaya dipahami ya, dan juga jangan terlalu emosional mendengarkannya, karena ini sebuah kebenaran juga, bahwa sebenarnya syariat Islam itu tidak bisa sembarangan bisa diterapkan, karena dia kan sesuatu yang sangat ideal, hukum Tuhan. Syariat Islam itu bisa diterapkan kalau misalnya kita rujuk kepada Imam Ahmad Ash-Shirazi misalkan, salah satu ulama dari Persia. Beliau itu menulis buku diantaranya itu hak-hak
hak-hak tawanan dalam Islam, hak-hak orang Islam dalam penjara misalkan. Bagaimana memperlakukan tawanan, bagaimana memperlakukan orang yang di penjara dalam Islam. Syariat Islam baru bisa ditegakkan jika pemerintahan itu adalah pemerintahan Islam. Yang pertama, kemudian yang kedua, apabila kondisi masyarakatnya secara keamanan, kesehatan, secara kesejahteraan sudah terpenuhi. Ideal enggak ini? Ideal. Makanya karena ideal itu tidak mudah dilaksanakan. Ketika tidak mudah dilaksanakan, makanya ketika coba dilaksanakan oleh model-model kekuasaan kita sekarang ini, ya sudah pasti timpang. Bahasanya itu, ya itu udah rahasia umum lah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu sudah jadi pengetahuan umum lah. Ada orang-orang tertentu yang tidak terkena pada case dalam persoalan moral punishment misalkan. Ada itu poin berikutnya. Kemudian poin lainnya bahwa syariat Islam di Aceh ini sampai sekarang itu masih menjadi alat politik. Seperti saya sampaikan tadi bahwa yang seharusnya pertama sekali dibentuk di Aceh itu bukan Wilayatul Hizbah, Bung Miswari, tetapi wilayatul madzalim, wilayah al-madzalim. Itu rujukannya ada pada Al-Ahkam Sultaniyahnya Al-Mawardi misalkan. Bahwa yang harus dikontrol sebenarnya itu adalah kekuasaan, para pejabat-pejabatnya. Wilayah madzalim adalah satu lembaga yang dibentuk secara resmi yang kerjanya adalah mengontrol, melihat, menyelidiki harta-harta kekayaan para pejabat, keluarga pejabat. Jadi bisa dilihat ini pejabat ini dari pertama ketika dia menjadi bupati misalkan harta dia 100 juta. Ketika setahun bupati itu jadi 150 miliar itu. Itu kerjanya wilayah madzalim, bukan Wilayatul Hizbah dulu. Nah, tetapi karena proses ini adalah proses politik, maka kita semakin lama semakin terpuruk dengan pertarungan-pertarungan yang nggak perlu itu. Kita menghabiskan energi pada hal-hal yang tidak perlu. Dengan syariat Islam, kekuasaan mencoba orang untuk membuat orang masuk surga, tetapi dia tidak punya kapasitas untuk itu. Pemerintahannya pemerintahan demokrasi. Dia mau memasukkan orang ke surga dengan pemerintahan demokrasi. Dia mau menyelamatkan orang ke surga dengan pemerintahan demokrasi. Itu sesuatu yang kontradiktif. Kemudian, saya mengkritisi begini, bahwa ada dua hal yang paling penting itu. Yang pertama itu ego spiritual. Ego spiritual di Aceh, apalagi dengan formalisasi syariat Islam itu sangat besar sekali, dan ini tidak sehat, ego spiritualnya. Kemudian yang kedua, chauvinism itu. Saya melihat begini, persoalan kekhususan itu ia berdampak destruktif terhadap bagaimana cara kita memperlakukan orang-orang lain yang juga orang-orang Aceh yang hidup bersama kita dan hidup di sekitar kita. Jadi lucu ketika sebentar-bentar ada para politisi, ada pejabat yang bicara, tolong hargai Aceh, hormati keputusan Aceh, Aceh ini beda dengan yang lain. Setelah kita kuliti kekhususan itu yang digembar-gemborkan harus dihormati itu, apa kekhususan itu? Mempersulit orang membuat rumah ibadah, mempersulit orang membangun masjid, yang ada berbeda sedikit dipersulit pembangunan masjid. Itu kekhususan. Apa kekhususan yang seperti itu yang harus dihormati? Apa kekhususan yang kontradiktif, kontra dengan Islam rahmatan lil alamin yang seperti itu harus dihormati gitu. Jadi kekuasaan itu sangat diuntungkan dengan adanya formalisasi syariat Islam ini.
ketimpangan kebijakan yang mereka lakukan, ketidakberesan mereka dalam mengelola dan memberikan pelayanan kepada publik, ya, defisit anggaran misalkan, kemudian tidak adanya distribusi ekonomi yang mensejahterakan misalkan, itu mereka dengan mudahnya akan berkelit dan lebih memperbesar isu syariatnya. Dan ini kan memang selalu terjadi dalam konteks kita hari ini. Bung Miswari. Kemudian poin yang paling menarik lainnya adalah ada satu perkembangan terkini yang kita sebenarnya harus siap menerima perubahan yang sangat cepat seperti itu. Makanya saya pernah sampaikan, masa paling bahagia bagi orang Aceh itu 70, 80, 90-an. Kenapa? Itu eranya Anikarya Safari dan lain-lain yang merasakan itu eranya Patok Lele misalkan, eranya berbagai permainan masa kanak-kanak, era otokrasi agama tidak memegang peranan yang sangat penting. 70, 80, 90 itu paling membahagiakan bagi Aceh. Tetapi mulai 2000 sampai sekarang itu sangat menyebalkan. Karena apa? Halal haram, halal haram, halal haram, halal haram. Hanya itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, masyarakat Aceh itu ditekan secara psikologis maupun pemikiran. Dan ini sangat tidak bagus sekali bagi Human Development Index misalkan. Indeks pembangunan manusia ini sangat tidak konstruktif bagi Human Development Index. Capek sekali orang jadi orang Aceh. Setiap saat, setiap detik itu selalu dihadapkan pada persoalan keterpecahan, keterpilahan, halal, haram, sedikit-sedikit justifikasi dengan agama misalkan, dan ini akan menciptakan masyarakat yang secara psikologis itu tidak kreatif, malah apatis ya, malah apatis. Jadi catatan paling penting saya untuk dipahami adalah formalisasi syariat Islam tidak mampu membenahi segala persoalan-persoalan yang ada di Aceh. Formalisasi syariat Islam dengan model-model seperti yang dipraktikkan selama ini semakin memperumit persoalan-persoalan publik yang dihadapi oleh masyarakat hari ini. Apakah kemiskinan, keterbelakangan, segala macam. Karena mereka tidak membenahi manusia sebenarnya. Tidak, dengan syariat Islam yang akan diajar, tidak membenahi manusia, tidak membenahi ruh, tidak membenahi jiwa, spirit, tetapi yang dibenahi itu baju, penampilan. Sehingga outputnya syariat Islam di Aceh ini adalah syariat Islam yang dipakai untuk melihat orang yang tidak salat, melihat orang yang tidak puasa, melihat orang yang tidak pakai jilbab, tidak pernah mengkoreksi ke dalam. Padahal kalau pakai hukum itu kan jelas tuh, asbab so below, sebagaimana di atas begitu di bawah, ya kan? Sebagaimana di dalam begitu di luar. Artinya agama itu sebenarnya sangat indah ketika dia dipakai untuk melihat ke dalam diri manusia. Nah, ini catatan pentingnya. Aceh ini memang sudah miskin. Aceh ini daerah rawan bencana, kemudian miskinnya itu 15%, inflasinya 3%. Sedangkan kekuasaan, kebijakan itu menghabiskan energi
pada melayani relasi-relasi kuasa informal. Relasi-relasi kuasa informal inilah yang semakin memperkeruh konteks siapapun yang ingin memajukan Aceh. Jadi relasi kuasa ini sifatnya informal, tapi mempengaruhi kebijakan. Ya kan? Sedikit-sedikit rujukannya itu agama misalkan, sehingga menciptakan orang-orang yang tidak kreatif ya. Dan Aceh selama 20 tahun ini sudah membuang waktu secara sia-sia. Karena 20 tahun penerapan Islam, Aceh tidak bisa menghasilkan satu norma pun yang bisa dijadikan rujukan dunia, yang bisa dijadikan norma hukum bagi dunia misalkan. Enggak mungkin lagi karena sudah 20 tahun. Karena ke depan itu perubahannya akan semakin cepat ya, semakin tidak bisa dibendung. Seharusnya model-model untuk melakukan pembenahan tidak seperti ini ya, tidak. Kalaupun mau model pendekatan agama, tapi tidak seperti yang selama ini disampaikan lah Bung Miswari. Oke, berapa menit lagi Bung? Ya, waktu Bapak tinggal 30 detik lagi, Pak. Oke, 30 detik lagi. Saya pakai tamsilan begini. Dulu ketika ketika Adam diusir dari surga, itu karena iblis menggunakan nama Tuhan, bersumpah atas nama Tuhan untuk menggoda Adam. Wahai Adam, demi Allah jika engkau makan buah kuldi ini, maka engkau akan abadi. Karena mendengar nama Tuhan, Adam itu pun makan buah kuldi. Nah sekarang di tempat kita banyak tidak orang bersumpah dengan nama Tuhan. Ya, ketika dilantik baik eksekutif maupun legislatif. Tetapi ketika dia menggunakan nama Tuhan tetapi menipu, berarti disimpulkan sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penyampaian yang kita tunggu-tunggu ya dari Bapak Jafar mengenai kritik beliau terhadap persoalan-persoalan keumatan hari ini. Nanti saja saya simpulkan biar sekalian ya. Biar sekalian nanti setelah 3 partisipan berbicara ya. Selanjutnya langsung saya serahkan kepada Bung Jabal Sab untuk menyampaikan pandangannya selama 15 menit. Silakan Bung Jabal. Host gagah tar host. Begaru host. Anak mempan sogo. Ya, silakan. Nyo unmute. Bung Jabal. Nyo kalau mau tutup mic ji, kalau mau buka. Mantap mira. Oke, udah. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Miswari. Saya kebetulan dengan Bung Jafar, selain dari ditulisan, sudah juga bertemu langsung untuk membicarakan apa yang kita bahas hari ini. Jadi di awal penyampaian saya hari ini, saya akan sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Miswar Ibrahim yang mengangkat permasalahan formalisasi syariat Islam ini dari perspektif ilmu fikih gitu, dari perspektif ilmu fikih. Jadi kalau kita bicara fikih, kewajiban mengenai sholat, kewajiban mengenai zakat, dan juga kewajiban lain seperti hudud, meyakini bahwa kewajiban-kewajiban ini sebagai kewajiban dan adalah wajib, dan mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat, dan mengingkari hudud, itu konsekuensinya adalah kufur. Nah, ini ijma para ulama. Saya sebut juga ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Cuman yang jadi permasalahan adalah
Wajibnya sholat kapan? Wajibnya sholat adalah terikat dengan syarat, yaitu masuk waktu, sholat subuh, masuk waktu subuh. Kemudian wajibnya zakat kapan? Wajibnya zakat adalah ketika sampainya nisab dan haul. Nah, jadi ada yang kena wajib zakat karena terikat dengan syarat, ada yang tidak terikat kewajiban zakat. Kemudian di hudud, di hukum jinayat, ini juga ada syarat sebagaimana sholat dan zakat. Jadi, apabila syarat itu terpenuhi, maka hudud hukum jinayat bisa dilaksanakan. Cuman apabila syarat-syarat tertentu itu tidak bisa terpenuhi, maka sebagaimana zakat bagi orang miskin tidak bisa terlaksana gitu. Jadi syarat pada penegakan hudud, penegakan hukum jinayat itu setidaknya ada 2. Pertama, menghindari syubhat, yaitu tidak adanya syubhat. Syubhatnya syubhat ilmu. Artinya tidak ada ilmu dasar pada masyarakat yang sadar bahwa dia harus menjauhi yang haram dan mengetahui hukum halal dan haram. Yang kemudian yang kedua adalah syubhat kedua adalah kondisi. Artinya hukum hudud atau jinayat tidak bisa dilaksanakan apabila masyarakat itu terikat dengan kondisi tertentu seperti paceklik, kemiskinan yang parah sehingga dia harus mendapatkan makanan dengan cara mencuri, sehingga konsekuensinya banyak orang yang harus dihukum potong tangan karena mencuri. Seperti masa Sayyidina Umar, hukum potong tangan sempat ditangguhkan sementara. Jadi apabila syubhat ini bisa dihindari, maka cukup syarat untuk bisa menetapkan hukum jinayat, hukum hudud. Karena itu adalah kewajiban sebagaimana kewajiban sholat dan kewajiban zakat gitu. Kemudian kalau kita bicara mengenai filsafat nilai, di filsafat nilai kita bicara tentang baik dan buruk. Pertanyaannya adalah apakah manusia bisa mengetahui baik dan buruk? Melalui apa manusia bisa mengenal baik dan buruk? Jadi baik dan buruk itu ada yang berpendapat bahwa dengan akal manusia bisa mengetahui baik dan buruk. Cuma ada pertanyaan juga, ada yang bilang bahwa untuk mengetahui baik dan buruk manusia memerlukan wahyu. Ada pendapat ketiga yang mengatakan bahwa akal dan wahyu adalah petunjuk untuk manusia bisa mengenal baik dan buruk. Dan kita sebagai orang Islam, kita mengenal konsep baik dan buruk sejak dari pendidikan kita kecil, ya dari agama, yaitu dari pendidikan agama kita, sehingga kita mengenal konsep baik dan buruk. Jadi bagi kita umat Islam, yang baik adalah apa yang dibawa oleh Nabi. Nah, gitu. Jadi wajar apabila secara nilai kita menganggap bahwa nilai-nilai Islam yang dibawa oleh Nabi itu adalah nilai yang kita anut, dan kemudian nilai-nilai tersebut kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kenapa kita memilih syariat untuk diterapkan? Karena bagi kita Muslim, nilai baik dan buruk itu ditentukan oleh wahyu dan akal. Itu yang menentukan nilai baik dan buruk kita. Kemudian tentang masyarakat yang berkemajuan atau tentang modernitas. Selama ini di era abad 20, kita mengetahui bahwa kemajuan atau modernisasi ini identik dengan westernisasi, dan ini yang memang digalakkan pasca kolonial, pasca penjajahan, bahwa untuk mencapai masyarakat modern pertama kali kita harus menjadi barat. Tapi kemudian di sosiologi teori ini terbantahkan. Ada teori tentang multiple modernities atau keragaman modernitas. Jadi secara empirik ada beberapa negara yang mencapai kemodernan, tapi mereka nggak identik dengan barat. Mereka punya karakter dan ciri khas yang khas negara mereka. Misalnya apa contoh? Kalau di Timur Tengah ada Saudi, walaupun Saudi sekarang udah bergerak lebih ke barat. Ada Qatar misalnya, yang mencapai kemajuan ekonomi, tapi mereka punya karakter sendiri. Korea dan Jepang, di satu sisi mereka terbaratkan, tapi mereka juga menjaga nilai-nilai dan falsafah bangsanya, gitu. Sehingga kemodernan mereka itu adalah kemodernan yang identik dengan karakter kebangsaan mereka, gitu. Jadi bagi umat Islam hari ini, menurut hemat saya, kita juga harus mencirikan kemodernan seperti apa yang kita inginkan, gitu. Kita menginginkan kemodernan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, kemudian good governance,
Tapi kita bisa mencapai itu dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang asli kita gitu. Nilai-nilai asli kita mulai dari agama kita Islam, kebudayaan kita yang dekat dengan Islam, yang bersumber dari Islam. Jadi kita bisa mencapai itu semua tanpa harus meninggalkan identitas dan karakter kita. Identitas itu nggak selalu berkonotasi negatif, gitu. Identitas nggak selalu berkonotasi buruk. Setiap bangsa punya identitas masing-masing. Jepang menjaga misalnya semangat Bushido-nya, Korea dengan semangat Hwarangnya yang mendasari falsafah bangsanya, gitu. Kemudian kita tidak bisa menafikan bahwa pelaksanaan syariat Islam ini benar-benar telah sempurna. Tapi di sisi lain, kita juga harus punya indikator yang jelas untuk menyatakan atau berani menyatakan bahwa syariat Islam telah gagal. Nah, jadi ini perlu dipertanyakan kembali bagi mereka yang mengatakan bahwa syariat Islam telah gagal, harus punya indikator yang jelas untuk menentukan kegagalan syariat Islam. Cuman mengenai syariat Islam sendiri, saya juga punya sedikit masukan atau kritik sebenarnya terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yaitu kita ada missing link, ada bagian-bagian yang agak luput dari kita tentang pelaksanaan syariat Islam. Salah satunya adalah dimensi pendidikan atau pengajaran ilmu-ilmu agama bagi masyarakat secara umum. Karena syariat Islam ini kan diterapkan bukan hanya bagi kalangan terpelajar, tapi kepada seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu sebenarnya agar pelaksanaan syariat Islam kita sempurna, pendidikan keislaman pun harusnya menjadi yang pertama kali diupayakan. Atau kalau memang ini sudah berjalan, setidaknya kita bisa mengejar ketertinggalan itu dengan menggalakkan pendidikan agama di sekolah-sekolah formal. Karena pendidikan inilah yang kemudian memunculkan kesadaran bersyariat. Nah, tujuan kita salah satu seperti yang saya sebutkan tadi, masalah yang saya sebutkan tadi di fikih prakondisi ataupun syarat terlaksananya kanun, bisa lihat di Syekh Wahbah Zuhaili di kitab fikih taknin karangan beliau. Jadi dengan kesadaran itu juga menjadikan kesadaran masyarakat untuk tidak termotivasi untuk melanggar syariat. Itu sumbernya adalah dengan pendidikan. Jadi dengan mengoptimalkan pendidikan agama bagi seluruh lapisan masyarakat, di situ kunci agar pelaksanaan syariat Islam bisa benar-benar terlaksana dengan baik. Kemudian hubungannya dengan kekuasaan, syariat Islam, kekuasaan, politik, dan hukum. Kalau kita bilang pelaksanaan hukum syariat hari ini timpang, hukum positif kita hari ini di Indonesia juga timpang gitu. Dan ini problemnya bukan di soal aturan hukumnya, tapi masalah pelaksanaan hukumnya. Masalahnya di pelaksanaan hukum. Hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini terjadi bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara maju tertentu, misalnya di Amerika Serikat lah katakanlah, yang memang penegakan hukumnya sudah relatif lebih maju dibandingkan negara-negara berkembang, itu masih ada kelompok-kelompok sosial tertentu seperti korporasi misalnya, yang mereka bisa melahirkan mengintervensi kebijakan, mereka bisa selamat dari jeratan hukum karena posisi-posisi mereka, apalagi di kita di negara-negara berkembang. Kalau kita menyalahkan syariat Islam karena penegakannya timpang, maka yang harus kita perbaiki adalah aparat penegak hukum, mulai dari WH, Satpol PP, WH, kemudian kejaksaan, karena mekanisme penuntutan di persidangan syariah itu masih ditangani oleh kejaksaan. Jadi itu yang harus diperbaiki. Kemudian mengenai Human Development Index. Kalau kita bilang Aceh Human Development Index-nya rendah, bersyariat, kemudian HDI-nya rendah. Betul Aceh rendah, tapi Banda Aceh secara kontras lebih baik dari
level Human Development Index nasional, Ya, standar benar, Human Pak. Development Index nasional. Sedangkan di Banda Itu ada Aceh itu kan perdebatan. faktor lain berarti. Aceh itu mundur karena Halo? Berarti Human Development Index di Banda Aceh itu rata-rata di atas Human Development Index nasional. Sedangkan Banda Aceh bersyariat, berarti ada faktor lain yang membuat memang kehidupan masyarakat di Banda Aceh lebih baik ketimbang kabupaten kota yang lain yang ada di Aceh. Saya kira waktu saya berapa lama lagi, Bung Muswar? Bung Muswari? Ya, ada sekitar 3 menit lagi, Pak. Silakan. 3 menit, berarti Ya. saya tutup saja gini. Saya tutup begini. Kita sudah melaksanakan formalisasi syariat Islam selama hampir mungkin 20 tahun. Dengan segala kekurangan di sana sini. Yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana pelaksanaan syariat Islam itu bisa kita perbaiki. Dan saya paham dengan kegelisahan dari Bung Ja'far, kegelisahan beliau, kenapa kita sudah bersyariat tapi kita nggak kunjung maju gitu. Jadi mungkin salah satu faktornya adalah faktor pendidikan tadi, pendidikan agama yang membuat yang gagal membuat masyarakat sadar untuk bersyariat. Karena syariat dengan keterpaksaan juga sesuatu yang kurang baik gitu. Yang paling penting adalah bagaimana melalui pendidikan nantinya kita bisa mengharapkan masyarakat Aceh yang bersyariat secara sadar. Dan ke depan kita harapkan melalui pendidikan juga, pendidikan Islam, pendidikan keislaman, kita berharap bisa melahirkan elit-elit pemerintah, aparat pemerintah, penegak hukum, eksekutif, legislatif, yudikatif ke depan yang memang memegang nilai-nilai keislaman secara utuh sehingga seperti masalah korupsi, masalah ketimpangan, masalah lain nggak terjadi lagi gitu, dan lahir masyarakat Aceh yang lebih baik di bawah generasi yang terdidik dengan syariat Islam. Terima kasih. Baik, sudah tersampaikan dengan baik pandangan dari Tengku Jabal mengenai pandangan beliau terhadap penerapan formalisasi syariat Islam ini. Nanti saja saya simpulkan, langsung saja kita mintakan Bapak Miswar Ibrahim untuk langsung menyampaikan pandangannya, menyampaikan materinya, kurang lebih 15 menit. 15 menit ya, dipersilahkan kepada Tengku Miswar Ibrahim. Cek, bisa tersambung? Ya, alhamdulillah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ayatul ukhra wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin. Sadaqallahul adzim. Saudara-saudara sekalian, saya tidak perlu lagi membacakan mukadimah dalam bahasa Indonesia, kita sudah mukadimah dalam bahasa Arab tadi. Saya sengaja mukadimah agak panjang dan membaca 1-2 ayat sebagai antisipasi saya nanti jika ada pandangan-pandangan yang kemudian berpotensi disalahartikan, yang kemudian mereka menyimpulkan saya ini misalnya anti asing misalnya atau Islam liberal dan lain sebagainya, bahwa saya dan kita semua, saya yakin saya dan kita semua itu tumbuh dalam tradisi dan alam berpikir yang cukup Islam ya. Jadi ini bukan persoalan anti syariat atau pendukung syariat. Tapi sebelum jauh lebih dari itu, saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Abun Miswari Usman Bandaleman yang telah menginisiasi webinar yang cukup luar biasa ini.
Kemudian ada Bung Alkaf selaku imam besar dalam Pusat Institut yang juga mengawal jalannya diskusi-diskusi progresif ya di Aceh. Kemudian ada juga siapa di sini saya lihat ada Abu Khairil Miswar, kemudian ada Imam Ramli MAG ya kan. Ada juga ini Prof Mirza Ardi, dan secara khusus saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada siapa nih kita sebut Bung Tuku Jafar Sulaiman dan kawan Jabal Ali Husin Sab ya. Saya dengan Tuku Jafar itu hampir tidak pernah bertemu kecuali pada 2 momen, dan kami sebenarnya secara fisik itu jarang berkomunikasi, tapi secara batin saya tidak tahu. Seringkali saya seperti punya koneksi khusus dengan beliau. Apakah karena Tuku Jafar Sulaiman akhir-akhir ini menjadi pengikut tarekat tasawuf sehingga punya kemampuan telepati menghubungi saya tidak tahu. Tapi yang jelas saya punya kedekatan yang khusus dengan Jabal Ali Husin Sab ya, walaupun kami juga jarang ngopi, tapi kami berada pada partai yang sama sebenarnya. Ya kan? Tidak perlu saya sebutkan nama partai, takut dianggap kampanye nanti. Saya sebenarnya kagum dengan Jabal Ali Husin Sab ya. Setiap kali saya melafalkan nama beliau, saya terlalu terbayang dan terngiang-ngiang sebuah kutipan dari Hasan Saleh ya. Kata Hasan Saleh dalam buku Mengapa Aceh Bergolak itu, di Aceh ini ada 3 Husin yang paling berpengaruh ya. 1 adalah Husin Al-Mujahid, kemudian 2 adalah Husin Abu Bakar kalau saya tidak salah, dan yang ketiga itu kakeknya Jabal yaitu Husin Ali Husin Sab. Maka saya pikir setiap kiprah Jabal ini patut kita tunggu, karena Jabal datang dari terah yang cukup menentukan dalam perkembangan Aceh modern ya. Tapi yang pertama-tama begini, saya ini kan diskusi yang cukup menarik dan progresif saya kira ya. Tapi panitianya ini saya lihat ada banyak sekali, ada Pusat Institut, ada apalagi The Philosophy Institute. Kita ini sebenarnya yang duduk di sini dan berdiskusi hari ini adalah barangkali nanti di masa depan akan dicatat sebagai, kalau di Jerman ada mazhab Frankfurt, mungkin ini adalah mazhab apa nih mungkin. Tapi setidaknya itu logo-logo itu kayak Pusat Institut, Bung Alkaf itu nampaklah sedikit progresif. Masa logonya itu masih kalah sama ini kan pusat neo pusat ya, jangan kalah estetikanya, jangan sampai kalah dengan logo pusat itu sendiri. Tapi saya pikir ini hanya gimmick aja, tapi yang paling penting saya ingin mengutip, saya orang Dayak, tapi saya itu banyak sekali mengambil hikmah, mengambil nilai-nilai kebaikan yang terdapat pada filsuf barat ya. Saya mengutip istilah yang paling sering dipopulerkan oleh Nietzsche. Kata Nietzsche itu dalam menghadapi dan memaknai hidup yang penuh dengan pergolakan dan penderitaan, saya pikir kita harus mempunyai, kalau istilah Nietzsche itu jasakeun, mengiyakan hidup, mengakui kenyataan, menghadapi realitas hidup saat ini. Jika kita sedang kalah misalnya, akui saja. Jika orang lain menang, ya akui saja. Dalam konteks Aceh misalnya, kita tidak boleh menolak kenyataan kita hari ini. Kita harus akui bahwa Aceh hari ini tertinggal dalam segala hal. Tak perlulah kita sebut misalnya data-data statistik itu yang dirilis oleh BI, oleh OJK misalnya, oleh BPS, bagaimana rata-rata pertumbuhan ekonomi di Aceh itu turun secara drastis di bawah rata-rata nasional misalnya. Karena itu hanya angka-angka yang tidak punya makna dan dia tidak bisa berbicara dengan perasaan kita kan. Tapi coba kalau kita lihat misalnya, saya tumbuh dan besar di kampung, tidak besar di mana Aceh atau di kota-kota lainnya. Saya cukup merasakan hingga hari ini bagaimana dampak melemahnya pertumbuhan ekonomi kita di kampung-kampung itu. Misalnya menganggurnya anak-anak muda di kampung-kampung, kawan-kawan, itu anak-anak muda itu di balai-balai jaga, di pos-pos jaga itu termenung-menung, tidak tahu mau ngapain. Jadi kemudian bayangkan karena tingginya pengangguran dan tidak adanya lapangan pekerjaan, itu bahkan untuk menjadi bandar narkoba di tingkat kampung aja itu sulitnya minta ampun. Bukan sulit karena dikejar-kejar sama polisi,
tapi kompetisi untuk menjadi suksesor. Misalnya nih di kampung A, seorang bandar narkoba eceran itu ditangkap sore hari. Itu malamnya sudah ada pengganti. Malamnya sudah ada yang menggantikan bandar narkoba eceran itu. Ya kan? Kemudian kita misalnya hari ini ada wali kota yang menggembar-gemborkan bagaimana dia berhasil kemudian mengenyahkan rentenir misalnya. Atau misalnya bagaimana kemudian kita berasumsi lewat kanun LKS kita dapat menghajar dan mengusir praktek riba yang konon katanya dilakukan oleh bank konvensional misalnya. Tapi kita sama sekali luput dan abai bagaimana hari ini ada sebuah sistem yang menguasai akar rumput masyarakat di kelas bawah itu, menguasai ekonomi dan menghegemoni ekonomi mereka, yaitu ketergantungan terhadap pinjol. Kalau kita lihat data di OJK, itu per tahun, kalau saya tidak salah per tahun 2021, itu hampir 150 miliar masyarakat Aceh itu mengajukan pinjaman ke pinjaman online. Saya pernah bukan menegur ya, pernah berbicara dengan kawan saya di kampung yang dia jualan di pinggir jalan, butuh modal 2 hingga 3 juta. Dan dia mengajukan pinjaman ke pinjol. Saya tanya, ngapain minjam ke pinjol? Kan haram itu riba. Ya, saya tuh tahu riba katanya. Ya dah, kalau tahu riba jangan pinjam ke pinjol. Menyahana riba pinjol, kalau nggak dikasih ke pinjol ya udah pinjam sama Anda aja. Saya nggak punya. Jadi itu salah satu persoalannya, dan kemudian tingginya angka perceraian. Itu yang dilatari oleh faktor ekonomi. Jadi ini adalah bukti-bukti yang kita tidak sekedar harus berbicara angka bahwa turunnya angka kemiskinan, naiknya angka kemiskinan, angka pengangguran lewat angka-angka, tapi kita harus bisa membaca ini lewat dengan perasaan dan pengalaman ya. Jadi saya pikir ekonomi turunnya atau rendahnya putaran ekonomi di Aceh itu nggak bisa dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri, seolah-olah itu ekonomi di Aceh turun secara alamiah misalnya. Tetap ada faktor-faktor yang mempengaruhi, dan hipotesa saya salah satunya adalah kekeliruan kita dalam melakukan formalisasi syariat Islam. Jadi yang perlu dicatat, saya tidak menyalahkan syariat Islam, karena lagi-lagi yang terjadi dan diterapkan di Aceh ini bukan syariat Islam, tetapi pemikiran-pemikiran fikih yang kemudian dituangkan dalam kanun atau fikih taknin atau taknin al-hikam. Jadi ada pertanyaan besar yang seharusnya dapat kita jawab. Jadi mau dibawa kemana formalisasi syariat Islam kita ini? Seandainya misalnya kalau masyarakatnya sudah taat, kan yang diurus selama ini lewat oleh formalisasi syariat Islam di Aceh itu kan persoalan kami jinayat lewat misalnya jilbab, pemerkosaan dan lain sebagainya, nutup jilbab dan lain sebagainya. Kalau semua itu sudah berjalan sebagaimana mestinya, itu lalu apa? Kita mau kemana lewat itu? Itu kan harus dijawab. Karena yang saya lihat formalisasi syariat Islam ini tidak dilatari oleh sebuah pemikiran besar atau visi besar yang menjadi kerangka ideologis. Tetapi ini kan hanya pekerjaan-pekerjaan teknis ya yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi kan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis, bangun tol dan sebagainya. Lalu kalau tol udah dibangun mau dibawa kemana Indonesia ini? Jadi saya kira pertanyaan yang sama juga harus bisa dijawab oleh kita. Jadi saya juga ikut tadi menarik juga kawan Jabal itu merespon saya walaupun saya belum berbicara. Bahwa apa indikator syariat Islam gagal? Saya tidak mengatakan syariat Islam gagal. Tetapi formalisasi syariat Islam kita ini gagal dan keliru. Kita keliru dalam melakukan formalisasi syariat Islam. Kalau mau melihat, Bung Dius harus menjawab mengenai fungsi jalan tol. Jadi kalau kita mau melihat misalnya, cukup mudah sekali indikator formalisasi syariat Islam itu gagal ataupun tidak. Mudah sekali. Mungkin Syekh Wabah Zuhairi pasti juga mengemukakan dan menyebarkan indikator-indikator untuk menilai penerapan formalisasi syariat Islam itu sudah berhasil atau tidak. Saya memilih menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Yusuf Kartawi. Kata Yusuf Kartawi itu seperti yang saya tulis itu,
mudah sekali untuk melihat apakah formalisasi syariat Islam itu berhasil atau gagal. Itu yang pertama. Dan utamanya, indikatornya adalah maqasid syariah. Maqasid syariah. Jadi, maqasid syariah itu kan tujuan pensyariatan. Kita bisa melihat apa itu maqasid syariah lewat misalnya, dan maqasid syariah ini bukan persoalan yang baru. Ada kawan-kawan yang bukan meremehkan, tapi seperti menyepelekan setiap ada orang yang mengemukakan, oh ini harus diukur lewat maqasid syariah. Dia selalu mengatakan tidak semua hal harus diukur dengan maqasid syariah. Tetapi dalam proses formalisasi atau positifikasi syariat Islam, kita harus memakai pendekatan maqasid syariah untuk melihat keberhasilan menggunakan indikator maqasid syariah. Jadi kata Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama itu adalah untuk melihat maslahah. Jadi ada 5 maqasid syariah kan, seperti yang kita sudah pelajari. Kita apakah mau memakai maqasid syariah ala Imam Juwaini, gurunya Al-Ghazali, atau memakai konsep maqasid syariah ala Al-Ghazali, atau kita justru misalnya memakai konsep maqasid syariah yang lebih baru, lebih moderat, seperti maqasid syariah ala Ibnu Asyur misalnya. Jadi kan ada 5 maqasid syariah itu, ada hifdzuddin, hifdzul nas, hifdzul mal, kemudian hifdzul nas, dan hifdzul akal. Kalau kita misalnya menggunakan maqasid syariah ini katakanlah dalam kanun LKS. Kanun LKS ini disahkan dalam rangka untuk menghajar praktik riba yang diasumsikan bahwa bank konvensional ini riba. Walaupun persoalan bank konvensional ini kan masih ikhtilaf ya, masih khilafiyah para ulama. Darul Iftah Mesir mengatakan ini tidak haram. Dan sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Khalaf misalnya mengatakan boleh. Jadi ini persoalan kita sebenarnya di Aceh memilih pilihan hukum yang mungkin. Jadi kita memilih sebagian besar pemikir-pemikir kanun di Aceh ini memilih bahwa bank konvensional itu haram. Jadi katakanlah bank konvensional ini haram karena dia adalah sumber riba. Tetapi yang perlu kita lihat bahwa tujuan syariat menurunkan status bahwa riba itu haram, dibaliknya adalah adanya penghisapan. Ya kan? Tapi kemudian kita tidak bisa sederhanakan bahwa riba dalam Al-Qur'an itu juga bisa kita pakai untuk bank konvensional. Kan itu tidak bisa. Makanya untuk mengukur itu kita harus memakai maqasid syariah. Apakah bank LKS ini misalnya dapat melestarikan harta misalnya dalam konteks ekonomi. Hifdzul mal, salah satu di antara 5 maqasid syariah. Hifdzul mal ini harus diterjemahkan dalam kerangka yang lebih luas. Bahwa hifdzul mal ketika diterjemahkan dalam pemaknaannya dalam sebuah implementasi perundang-undangan atau kanun, ini dia harus yang pertama sekali harus menjamin adanya pembangunan ekonomi, kemudian adanya perputaran uang, kemudian memastikan kesejahteraan masyarakat, kemudian memastikan adanya pengurangan kesenjangan antar kelas sosial, kemudian menjamin adanya kepastian sosial dan ekonomi, keamanan sosial dan ekonomi. Terus kita evaluasi secara bersama. Jadi saya melihat dalam konteks misalnya kanun LKS, ini kan dalam bab muamalah ya, dan kita seringkali terjebak dalam euforia dan histeria syariatisasi, seolah-olah semua yang dilabeli dengan syariat Islam itu sudah turun dari Bung Dius. Jangan angkat tangan dulu. Ini lagi sesi narasumber bicara nih. Nanti ada sesi khusus. Itu mengganggu saya, mengganggu konsentrasi saya. Jadi kita terjebak. Misalnya tadi penggunaan narasi diksi-diksi dari kawan Jabal Adil Sumsar. Sebenarnya kita tidak boleh menggunakan syariat Islam di Aceh. Kita harus lebih sering dan membiasakan diri untuk menggunakan formalisasi syariat Islam atau sebatas kanun saja, kanun Aceh misalnya. Cukup di situ saja, nggak perlu kita kemudian membangun framing bahwa ini hasil perintah Allah dan Nabi langsung yang kemudian dikanunkan, kan tidak begitu. Jadi
karena kita terlalu histeria, kita melupakan bahwa dalam aspek akidah itu Allah dan Nabi kan bertindak sebagai mukhbir, memberi kabar. Misalnya tentang Nabi menyampaikan segala sesuatu secara apa adanya, bahwa Allah itu esa, kemudian apalagi Al-Quran tidak memerintahkan kita untuk menyelidiki zat Allah, atau kita tidak diperintahkan untuk menyelidiki kapan hari kiamat. Kita hanya diberi kabar tentang itu. Nah, kita mesti mempercayainya. Kemudian dalam bidang syari, ini bukan syariah dalam arti kanun LKE, dalam kanun Aceh ya, the real syariat. Jadi dalam bidang syari, Allah dan Nabi itu bertindak sebagai pemberi perintah dan pembuat perintah itu sendiri, misalnya salat, kewajiban zakat. Nah, yang paling penting adalah dalam muamalah syariat itu bertindak sebagai kritikus atau korektor. Contohnya misalnya seperti praktek muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Madinah. Jadi praktek muamalah itu syariat bisa saja mengakomodasinya, mengakuinya sepanjang dia dianggap tidak bertentangan dengan syariat, walaupun praktek muamalah itu sudah ada sebelum syariat diturunkan. Nah, jadi kemudian juga syariat tidak ujuk-ujuk kemudian menurunkan perintah bahwa sistem ekonomi itu harus begini, kan tidak. Makanya saya pikir kanun LKS itu bisa dianggap, kalau dalam contoh kanun LKS ada Omnibus Law-nya Aceh ya. Dia mengatur tentang operasi di sana, perbankan di sana, kemudian asuransi di sana. Padahal dalam rezim hukum nasional itu masing-masing sektor ini diatur lewat undang-undang berbeda. Jadi saya pikir besar sekali peluang kalau kita kemudian mengkampanyekan secara masif dan menggunakan secara masif bahwa kanun-kanun di Aceh ini sebagai sebuah syariat Islam. Karena kenapa? Karena ini rentan dimanipulasi dan dipolitisasi. Dan hari ini kita lihat syariat Islam di Aceh itu penerapannya adalah negara kemudian menjadi nabi, menjadi juru dakwah, seolah-olah perintah dan aturan-aturan itu diturunkan kepada nabi dan nabi langsung menurunkan kepada aparatur negara, dan kemudian negara seolah suci betul dan ia menjadi juru dakwah. Bayangkan hari ini misalnya, saya teringat betul itu dengan sekda. Siapapun yang mungkin penaan sekda takwa Allah di sini, saya minta maaf, tapi ini bukan menyerang pribadi. Sekda takwa Allah itu dalam rangka katanya mendukung pelaksanaan syariat Islam, dia itu setiap hari bikin zikir di pendopo, dan saat dia turun ke lapangan bertemu dengan guru-guru, dia juga mimpin zikir, mengajak zikir, seolah-olah syariat Islam yang harus dilakukan oleh seorang sekda dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara adalah mengajak masyarakat dan aparatur negara untuk berzikir. Jadi saya sampai bertanya sama kawan saya, sejak kapan itu Pak Sekda Taqwallah mengalahkan Jafar Sulaiman sebagai pengikut ajaran tarekat tasawuf berzikir? Atau jangan-jangan Taqwallah itu menjadi mursyid zikir? Seharusnya zikir bagi Taqwallah dalam kapasitasnya sebagai aparatur negara adalah memastikan pelayanan publik itu benar-benar berjalan dengan baik, transparan. Kemudian bagaimana lagi misalnya penerjemahan syariat Islam yang dilakukan oleh rumah-rumah sakit. Kalau Anda pernah pergi ke rumah sakit Zainal Abidin, penerjemahan syariat Islam yang dilakukan oleh rumah sakit Zainal Abidin adalah dengan menyediakan musala. Oh, oke, itu tidak apa-apa, menyediakan musala, fasilitas untuk orang-orang beribadah. Tetapi mereka kemudian menjadikan ritual-ritual itu sebagai seolah-olah inilah wajah syariat Islam yang sudah kami terapkan di rumah sakit Zainal Abidin. Seperti misalnya memutar murattal di ruangan-ruangan, kemudian ada tempelan doa-doa kesembuhan. Bukan kita mau bilang itu tidak bagus, tetapi penerapan syariat Islam atau penerjemahan syariat Islam yang harus dilakukan oleh pengelola rumah sakit Zainal Abidin adalah dengan memastikan hak-hak pasien. Dokter itu tidak boleh misalnya tiba-tiba dia sebagai piket kemudian dia tidak datang misalnya. Nah, itu syariat Islam yang harus ditegakkan oleh rumah sakit Zainal Abidin. Saya juga terkejut ada anggota DPRK di Banda Aceh, dia kemudian mendesak agar dibentuknya Dewan Syariah di rumah sakit Meraksa. Salah satu programnya adalah dengan menghidupkan ceramah-ceramah,
dengan mengundang ustaz-ustaz ceramah, memberi ceramah kepada pasien. Betul itu, tapi ada lain lagi yang lebih penting yang harus dilakukan oleh rumah sakit meraksa misalnya. Dengan memastikan karyawannya terbayar, itu syariat Islam yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga atau instansi-instansi. Oke. Kemudian masih Yo, saya masih Hotel. ada waktu. Yo kami hotel. Padahal saya masih mukadimah nih, belum sampai ke intinya. Gimana nih? Itu mate penutup. Oke, tapi saya pikir kita sebenarnya pura-pura bersyariat. Kita pura-pura bersyariat. Misalnya kita mengharamkan musik, tetapi saya yakin setiap kita, every single tiap urung Aceh nyo na musik lang HP gitu. Bahkan misalnya kita semua misalnya kayak Abun Miswari Usman Bantaleman, itu dia ceramah di media sosial ada back sound-nya. Tetapi dalam setiap pernyataan dia mengatakan musik haram. Nah, kan kita pura-pura bersyariat. Kemudian ada ketakutan. Ada ketakutan. Musik halal ya, tidak ada perdebatan. Misalnya kita ada ketakutan di sini untuk mendiskusikan ulang tentang bahwa kita keliru dalam melakukan formalisasi syariat Islam. Makanya ini ada forum-forum yang digelar secara tertutup hanya untuk mendiskusikan syariat Islam. Hari ini misalnya media-media ketika kita mengirim tulisan yang agak sedikit menohok mengkritisi politisasi syariat Islam, maka selalu ada penolakan. Maka kita takut membicarakan formalisasi syariat Islam. Makanya hari ini kita menemukan kan agamawan itu kalau kita bicara secara personal hampir yang kita diskusikan ini sepakat. Tapi beliau-beliau ini tidak berani kemudian menyampaikan langsung kepada masyarakat karena takut ditinggal jamaah. Politisi ada 1-2 yang betul-betul idealis misalnya, dia takut bersikap karena takut ditinggal konstituen, ya kan? Cendekiawan, dia enggak di Darussalam misalnya, yang masih asik di Menara Gading misalnya. Baru sekali saja Prof. Mujib kemudian mengatakan syariat Islam gagal, walaupun itu juga merupakan anomali seorang Prof. Mujib sebagai rektor Winaran ini. Tetapi begitu ada polemik, beliau langsung masuk ke kandang dan tidak pernah bersuara lagi hingga saat ini. Karena beliau mungkin cendekiawan ini takut kehilangan konsesi-konsesi ya dari pemerintah. Saya kira demikian untuk sekedar pemantik, dan saya sebenarnya belum puas untuk sesi ini karena saya terlalu terburu-buru dan menyampaikan ini secara terpotong-potong. Saya kira demikian, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bung Miswar Ibrahim yang telah menyampaikan pandangannya mengenai banyak persoalan dalam masyarakat kita. Sambil menunggu 3 orang untuk mengacungkan tangannya sebagai tanda ingin memberikan pandangan selama 1 menit atau 2 menit, sebanyak 3 orang. Baiknya sekarang saya coba untuk mempreview kembali apa yang dikatakan oleh Bung Jafar, kemudian Tengku Jabal dan Tengku Miswar Ibrahim. Bahwasanya Tengku Jafar sendiri mengatakan bahwasanya kalau ingin menerapkan syariat Islam atau formalisasi syariat Islam, seharusnya kita membenahinya dari atas dulu, dari kekuasaan, kemudian baru kita memperbaiki hal-hal yang lain, misalnya tentang ketahanan masyarakat dulu yang perlu kita perhatikan. Kemudian formalisasi syariat Islam menurut daripada Bung Jafar ini cenderung hanya memperbaiki pada covernya, pada bajunya saja istilahnya. Belum berhasil memperbaiki pada kontennya. Kemudian relasi-relasi kuasa yang informal juga sangat mempengaruhi daripada problem-problem yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya dari Tengku Jabal Sab mengatakan bahwasannya memang formalisasi syariat Islam ini ada syarat-syaratnya, misalnya apakah masyarakat sudah punya ketahanan ekonomi yang baik dan punya pengetahuan keagamaan yang baik. Tapi menurut beliau cenderung ini sudah terpenuhi, sehingga memang formalisasi syariat Islam ini layak untuk dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan masyarakat.
tawaran beliau adalah bagaimana pendidikan itu ditingkatkan supaya muncul kesadaran individual dari masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam. Tetapi dalam hal ini perlu saya pertanyakan juga mengenai pendidikan agama yang baik dalam masyarakat. Apakah pendidikan agama yang baik dalam masyarakat itu membuat orang sadar untuk melakukan formalisasi syariat Islam, atau pendidikan agama yang baik ini membuat orang sadar untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-harinya, dalam pembentukan karakter pribadinya. Karena saya lihat banyak tempat di Indonesia ini orang-orang punya pemahaman agama yang sangat luar biasa. Kita tinggal nampak tinggal daripada mereka, tetapi mereka tidak menganjurkan pada formalisasi syariat. Mereka menganjurkan syariat Islam sebagai basis landasan nilai individu, dan malah mereka cenderung tidak menginginkan syariat Islam itu dilembaga negarakan, diformalisasikan. Itu adalah orang-orang yang punya pendidikan agama yang sangat sangat baik. Nanti mohon diklarifikasi juga oleh Bung Jabal Sab. Kemudian dari Tengku Miswar Ibrahim bahwasanya apa yang terjadi dalam masyarakat kita ini, kita jangan malu-malu kucing ya. Kalau kita memang punya masalah dalam perekonomian, kita harus mengaku. Kalau kita sadar bahwasanya hari ini banyak sekali pengangguran dalam masyarakat, kita harus belak-belakan, harus mampu mencari solusi daripada persoalan itu. Jangan sedikit-sedikit kita lari dari persoalan dengan dalih-dalih yang lain. Karena tingginya angka pengangguran, krisis ekonomi yang sangat parah hari ini yang terjadi, ini sangat berbahaya sebenarnya. Ini bisa membuat masyarakat chaos, bisa memunculkan banyak sekali kriminalitas yang jadinya nanti kita semua menjadi tidak nyaman sebagai warga negara. Ini perlu sekali jadi perhatian kita semua, jangan lari dari masalah yang ada. Dan Bung Tengku Miswar menjelaskan bahwasanya indikator daripada keberhasilan formalisasi ini sangat jelas, yaitu apakah setidaknya 5 unsur daripada maqasid syariah itu sudah terpenuhi. Baik, sekarang saya serahkan kepada para partisipan untuk memberikan pandangannya 1 atau 2 menit sebanyak 3 orang. Silahkan, siapa yang memberikan tangannya? Ada Redmi, siapa ini? Redmi kan HP ini. Ini Redmi ini terduga filsuf ya, Bung Dius Hanafi. Ini kok kayaknya beliau ini menyamar juga, apa karena takut ngomong syariat Islam? Nggak berani taruh nama asli. Mungkin waktu login mungkin ya, dengan saya pernah juga login nama saya Windows jadinya. Oke. Ada Bung Redmi di sini, kemudian 2 lagi siapa yang akan memberikan pandangannya, silahkan. Bapak Heri Dani Lubis ya, ada 2 orang, kemudian 1 lagi siapa? Kita tunggu sampai ada 3 orang, baru kita serahkan kepada para partisipan. Ya, mungkin dua dulu yang ada ya. Dipersilahkan kepada Bung Redmi, silahkan. 1 atau 2 menit ya. Suaranya terdengar atau enggak? Suara terdengar, mungkin terlalu ke dalam itu mic-nya. Ya, silakan. Kita jadi korban sebuah fantasi ya. Coba Abu Dius itu suaranya itu masa itu, online dari kantor aja. PDIP Dibuka. tapi karena nggak Dibuka bagus. aja kayaknya headsetnya, coba. Sama kayak headset saya juga nih, baru beli. Tapi bermasalah. Nah, Ci, coba. Silakan. Udah jelas, udah rata ya. Ada suaranya? Ya, coba yang gede, langsung yang gede suaranya Bang, coba. Halo. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang terjadi di Aceh itu, formalisasi syariat Islam itu ada produk dari fantasi orang itu tidak perlu. Maksudnya begini. Masih kurang jelas, masih kurang jelas. Kajilah. Ini coba diingat Jelas. Alasannya apa Bang? Alasannya, argumennya? Udah jelas. Nyo anak mah internet anak apa yang kurang internetnya. Pak. Yang sudah ditangkap. Padahal Bung Dius itu padahal Bung Dius itu online dari kantor PDIP itu. Masa bisa kurang jelas nih. Atau internetnya udah anak apa? anak mah yo. Tunggu coba baca pikiran. Diketik aja Bang ya. Coba matiin kamera Bang, matiin kamera. Kayaknya wajah itu yang bikin suara nggak kuat itu wajah. Harus matiin kamera aja Pak. Ah ya. Halo, Coba, Bang. Argumennya apa, Bang? Ya. Berarti di wajah itu bukan di suara. dengar. Ya. Dengar. Silakan. Jadi yang terjadi di Aceh sekarang, selain formalisasi syariat Islam, formalisasi itu sendiri dibangun di atas dasar fantasi-fantasi orang-orang yang dulu tinggal di desa. Ada gadis membawa kitab pergi ke menasah, sholat, ya kan, bawa obor, diiring anak laki-laki beriring di jalan. Jadi itu fantasi syariat yang sekarang terjadi. Makanya kita terjebak dalam formalitas. Sudah diformalisasi, kita terjebak di formalitasnya. Akhirnya kita tidak memahami bahwa senyum seorang pegawai rumah sakit adalah syar'i. Itu yang terjadi sekarang. Akhirnya syariat Islam cuma melahirkan kemunafikan. Jadi kalau Aceh didefinisikan dalam satu kata, munafik. Aceh itu munafik sekarang. Karena apa? Tokoh intelektualnya nggak berani bicara. Selain di ruang-ruang sempit kayak gini. Ini kan ruang sempit ini. Kita terpenjara dengan ketakutan, stigmatisasi orang bahwa syariat memprotes syariat Islam adalah benci syariat Islam. Kita nggak mampu meyakinkan publik bahwa kritik itu bukan benci. Itu aja belum tuntas. Itu kegagalan Darussalam itu. Tidak bisa meyakinkan rakyat bahwa kritik itu bukan benci. Itu kegagalan kita bersama. Kemiskinan, rente, Bank 47, itu kegagalan siapa? Kegagalan syariat yang ada di Baitul Mal. Dan karena itu, formalisasi syariat Islam kita tidak berani menyentuh jenjang politik. Nggak bisa menyentuh suprastruktur kekuasaan. Makanya yaitu, sebagai kaum yang munafik, kita harus terima ini. Pandai-pandailah menertawakan diri sendiri. Jadi apa yang kita harapkan dari tahapan ini? Cuma satu golongan, ada dua golongan, intelektual dan seniman. Kalau dua golongan ini tidak menyatu, ya kita cuma akan menghasilkan satir-satir, sindiran-sindiran, olok-olok gitu kan. Kalau setingkat Jabal Sab saja gagal menemukan hikmah dari tulisannya Teguh Muhammad Jafar, aku bingung gitu. Jabal Sab itu pemuda bertalenta harapan bangsa gitu. Beliau sendiri gagal memahami bahwa kritik terhadap syariat Islam bukanlah kebencian terhadap syariat Islam. Ya aku juga punya kedekatan khusus dengan Jabal, sama seperti kawan-kawan lain. Kadang-kadang telepati, kadang-kadang ngopi. Tapi aku sedikit sedih ketika Jabal
gagal menangkap pesan bahwa kegagalan syariat Islam hari ini menghasilkan sekelompok kaum munafik yang sejak ratusan tahun lalu bernama Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kita sekarang ini banyak masalah, tetapi kita tidak berani untuk menyampaikan aspirasi atau pandangan kita. Padahal jangan-jangan suatu kritik itu sangat membangun ya. Saya baru nonton sebuah acara motivasi ya, motivator gitu. Salah satu yang dibutuhkan dan sangat prospek di masa depan adalah seorang yang mampu melakukan kritik evaluasi terhadap suatu perusahaan. Jadi bila kita punya perusahaan, orang yang akan mampu melakukan kritik itu akan dibayar sangat mahal katanya. Itu salah satu yang saya nonton di acara. Baik, selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada Bapak Heri Daniel Lubis. Dipersilahkan Pak, 1 atau 2 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali diskusi pada hari ini. Ingin turun rembuk atau bertanya atau mengemukakan apa yang saya pikir gitu tentang konsep syariah Islam. Langsung saja karena waktunya pendek. Tadi dari 3 narasumber, saya kira ada 2 yang sangat tajam, bahkan penanya terakhir juga sangat kritis sampai menyatakan syariah munafik. Ya, jadi saya kira itu menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang perlu diluruskan atau diperbaiki dalam pelaksanaan atau formalisasi syariat Islam ini. Saya menyoroti ada beberapa hal, setidaknya 3 hal yang ingin saya soroti. Kegelisahan yang dialami atau yang dirasakan teman-teman masyarakat Aceh, ya kita juga Sumatera Utara selalu update juga perkembangan di Aceh karena tetangga kita di Medan. Seperti misalnya kita dengar terakhir ini informasi perpecahan rumah tangga atau kasus perceraian di Aceh itu cukup tinggi. Saya nggak begitu tahu detail presentasinya, tapi lumayan tinggi. Misalnya kasus perceraiannya ini sangat ironi kan, kenapa dengan pelaksanaan sistem syariah kok malah seperti itu gitu. Itu kegelisahan saya. Kemudian yang kedua soal kekuasaan, baik pusat daerah. Saya kira tidak hanya di Aceh, di mana-mana sekarang terjadi kekeliruan menurut saya. Kesalahpahaman orang memaknai tujuan berkuasa. Mestinya itu diluruskan. Ya, kalau mau ngambil modelnya model Rasul, Sunnah Rasul dan Khulafaur Rasyidin, berkuasa bukan untuk memperkaya diri. Berkuasa tuh pemerintah itu mewakafkan diri dan hartanya untuk masyarakat, untuk umat, bukan ngumpuli harta memperkaya diri, memperkaya kelompok seperti sekarang. Maaf, termasuk partai-partai itu. Mereka hanya mikirin diri mereka saja, tidak mikirin umat, tidak mikirin rakyat. Contoh aja Rasul, gampang itu. Kemudian soal zikir, tadi ada kasus sekda yang sibuk mengajak masyarakat berzikir, itu juga ironi menurut saya. Apakah dengan zikir itu menyelesaikan permasalahan keumatan, permasalahan yang sedang terjadi yang dialami masyarakat? Kita perlu tuntaskan lagi apa definisi zikir itu. Menurut saya zikir itu gerakan hidup sadar, bukan hanya sekedar mengingat-ingat Allah, tidak. Hidup sadar dengan ajaran Allah. Makanya harusnya pejabat publik, sekda, wali kota, bupati, gubernur, dan sampai presiden mestinya mendorong masyarakatnya, mengajak masyarakat untuk gerakan hidup sadar, melakukan gerakan hidup sadar. Sadar apa? Sadar dengan ajaran Allah. Ya seperti tadi benar itu, dokter harus disiplin, tidak korupsi waktu, dia menyambil di rumah sakit lain, padahal tugasnya di rumah sakit itu sebagai rumah sakit pemerintah, dia tinggal, pasien terlantar, itu korupsi waktu, itu tidak melanggar syariah, non syariah itu melanggar syariah. Gimana kita mau cerita syariah? Sama dengan analoginya kalau kita cerita, untuk apa kita NKRI? Untuk apa kita bergabung NKRI kalau masyarakat dizolimi, ada masyarakat yang
perlakuan secara tidak adil, hukum tajam ke bawah, hukum ke atas. Ada masyarakat yang terpinggirkan, terbelakang, kesenjangan sosial. Untuk apa NKRI kalau miskin gitu loh kira-kira. Sama juga untuk apa syariah kalau masyarakatnya dalam penegakan dinul Islam, penataan Islam itu tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sebagaimana dipolakan dalam sunnah Rasul. Bagaimana membangun masyarakat yang saling mensejahterakan, saling menasihati, saling mengingatkan, saling mencerahkan, yang membawa harapan kemanusiaan, social protection, ya, perlindungan sosial, keadilan dan penegakan hukum dan seterusnya. Untuk apa sistem syariah digunakan kalau itu nggak terjadi, kalau masyarakat juga timpang, masyarakat miskin, kesenjangan, dan penyakit-penyakit sosial lainnya, narkoba dan seterusnya. Sekarang ini ulama dan intelektual diam kok. Nggak hanya di Aceh, di mana-mana. Mereka mau safety player, mau cari aman. Nggak ada yang berani menjadi martir. Kenapa? Karena yang dinilai dikejar materialisme, yang dikejar kedudukan, yang dikejar nama besar, bukan kemuliaan-kemuliaan. Padahal menjadi pejabat publik mencapai kemuliaan-kemuliaan hidup, kemuliaan diri dan kemuliaan umat gitu. Ini bergeser gitu. Jadi maksud saya setuju tadi. Bahwa tafsir fikih yang dominan dalam implementasi syariah, copy paste maksud tertentu gitu. Copy paste terhadap hukum. Karena bicara Islam, bicara Islam tidak hanya soal hukum. Hukum tidak bisa berdiri sendiri. Hukum berhubungan sosiologi, hukum berhubungan ekonomi, hukum berhubungan politik tidak bisa berdiri sendiri. Kalau sudah sesuatu pendekatan hukum, nggak selesai persoalan. Itu makna ada negosiasi, ada perdamaian dan sebagainya, ada musyawarah. Itu adalah bentuk-bentuk bagaimana menjalankan dinul Islam sesuai yang dicontohkan Rasul itu. Saya kira saya setuju intinya bahwa kegelisahan begitu ada sesuatu yang salah dalam konsepnya malah konsep syariah Islam itu gitu. Banyak definisi terminologi dalam Islam ini yang belum tuntas kita lakukan tuh. Istilah zikir, istilah zakat. Tadi nggak berdaya kan? Ketika ada seorang yang meminjam uang ke bank konvensional yang kita tahu itu hukum riba, tapi kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Nggak bisa kita menyelesaikan sendirian itu. Harusnya negara harus menyelesaikan. Tapi negara juga nggak bisa menyelesaikan ini. Sampai tadi berapa 150 miliar per tahun kan masyarakat Aceh minjam uang panas itu, uang riba itu. Tapi kita nggak bisa, negara nggak bisa menyelesaikan itu, ironi. Nggak usah cerita syariah menurut saya. Saya setuju itu. Artinya konsep syariah itu yang perlu dikonstruksi ke depan ini. Bagaimana Islam itu bisa menyelesaikan persoalan tantangan zaman. Rasul itu diutus untuk problem solver kok. Bukan untuk zikir-zikir aja. Untuk apa zikir lo nggak jelas maknanya gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Heri, luar biasa tadi tanggapannya. Sekarang selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Mirza Ardi. 1 menit Pak ya, karena ada Bapak Khairil juga ini. Kalau menit, saya kasih aja ke Jabal terus. Saya nggak bisa menit soalnya. Gimana? Kalau menit saya nggak usah aja. Ya, nego Pak. 1 menit setengah. Oke, Oke. 1 menit lebih 8 menit ya untuk miliknya. Udah gitu aja. Oh iya, udah. Karena 1 menit setengah Pak, udah. Makanya jangan udah. Ya, silakan. Di bawah kultum makanya. Baik, aku lihatnya gini ya, bahwa yang terjadi di Aceh itu kan masalahnya kan kemiskinan kan. Kita sepakat semua. Cuman dengan adanya syariat, saya kutip Zizek sedikit. Jadi syariat itu sudah menjadi apa yang disebut sama Zizek sebagai master signifier, bahwa ada penanda namanya syariat yang membuat semua narasi sosial, ekonomi, politik, turis, sekolah, pendidikan itu harus masuk ke narasi dia gitu. Jadi ada pendidikan syariat, rumah sakit syariat, bank syariat, pergaulan syariat, semuanya dibawa ke situ. Jadi dia sebagai penanda yang merangkul semuanya. Masalahnya adalah syariat kita itu kan sesuai dengan fantasi orang-orang yang buat kebijakan. Nah, fantasi orang kebijakan di syariat kita itu akhirnya tidak mengalami apa yang disebut sama Kunto Wijoyo sebagai objektifikasi. Nggak ada. Jadi nggak ada rasionalisasinya, itu nggak ada. Yang terjadi adalah tekstual. Jadi ayo kita buat syariat, kemudian kita nggak menggunakan rasio kita buka buku,
kayak gitu. Buka buku teks yang dibuat ratusan tahun yang lalu untuk menjawab persoalan masa itu dipakai untuk menjawab persoalan kita sekarang. Kemudian dipakai ketika nggak sesuai, oh kamu ini liberal, kamu ini kafir, nah gitu. Nah jadi ada buku yang menarik sekali sebenarnya. Aceh itu kan mirip dengan Taliban kalau saya lihat ya, sorry kalau agak kasar. Ada buku judulnya The Great War of Civilization, karangan Robert Fix. Dia bilang gini, ketika Taliban menguasai Afghanistan, kenapa nggak terjadi modernisasi? Karena fantasi orang-orang Taliban itu kayak peradaban di kepala mereka itu di tempat-tempat perkemahan mereka dulu gitu. Nggak sampai nalar mereka ke ide negara modern itu nggak sampai nalarnya. Nah kita gimana? Saya nggak mau bilang kawan-kawan kita nggak sampai, cuman saya lihatnya seperti itu. Soal legging lah, soal nggak boleh banjir dibilang karena konser lah, kayak gitu. Sebenarnya nggak sampai masalahnya, kayak gitu. Kalau misalnya kita kritik dibilang oh ini kan dari barat, pulang dari luar negeri dan sebagainya. Gini ya, saya mau bilang sorry, ada masalah psikologis di kita, split psikologi. Kalau ada ide baru datang, itu harus otentik dari kita, nggak boleh dari luar. Masalah itu, Cak Nur yang ngomong seperti itu. Karena kita obsesi dengan otentisitas. Padahal jangan-jangan ide-ide yang bagus itu kan gini, Nabi bilang hikmah itu punya seorang rasul, punya seorang muslim, dimanapun ada ambil, kayak gitu. Intinya kan maslahat. Sekarang gini, kita sibuk sama Islam versus Barat. Cina, Korea, Singapura itu nggak ada debat-debat kayak kita lama kali. Mereka ambil apa yang bagus, pragmatik, muncul kayak gitu. Sukses sampai sekarang. Jadi udah lebih semenit kayaknya. Jadi itu ya, jadi yang saya bilang bahwa sebenarnya Barat sendiri itu tidak satu dia itu banyak sekali varian. Jadi nggak ada istilah Barat itu kayak X, Aceh itu kayak B, nggak ada. Karena Barat itu banyak sekali dan ada debat-debatnya juga, ada nilai value yang bertarung juga gitu. Jadi itu yang saya bilang, masalahnya adalah besarnya sebagai narasi kita, sehingga percakapan kita ngomongin agama 24 jam. Kemudian masalahnya secara kapasitas, fantasi kita tuh fantasi orde lama, atau kita kan belum mengalami modernisasi lagi, gitu kan? Karena gini, Aceh itu, saya sebelum saya kasih, Aceh itu nggak maju selama dia nggak ada industrialisasi. Karena gini, ada dua pilihan kita mau jadi Singapura atau menjadi Brunei, sama-sama kecil kan? Brunei maju karena sumber daya alam Brunei, kita sumber daya alam sudah diambil kayak gitu. Kalau satunya ya Singapura tuh nggak ada sumber daya, tapi sumber daya manusia. Sumber daya manusia mereka itu bukan karena agama, bukan karena hafal-hafal itu, tapi karena yaudah sains, teknologi, ilmu modern kayak gitu. Itu yang saya buat status, kemudian ada yang penyanyi lah, biasa aja gitu kan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal penting dari Khairil. Ya, silakan. Khairil, 1 menit. Halo, ilongnya dengan Bameto, jadi kan Anda yang keliru. Iban. Jadi aku bilokah sih, aku lokahin. Yang apa yang diminat? Indonesia yang bahasa Aceh, yang mendengar bahasa Aceh kami. Jadi begini, saya adalah salah seorang mantan mahasiswa yang pernah terlibat dalam demonstrasi menolak formalisasi syariat Islam di Aceh pada masa konflik sebagai solusi konflik waktu itu. Tapi yang Gino boleh pegah, Terlung nak boleh pegah apa, tapi saya lihat tadi ada dari BRIN sepertinya yang ikut webinar ini. Saya pikir kita perlu minta pendapat beliau tentang diskusi yang sudah berjalan ini. Demikian Pak Moderator. Ya, langsung saja kepada Bapak Joko Triharyanto dari BRIN untuk menyampaikan pandangannya selama 1 menit atau 1 menit setengah 2 menit, Pak. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang cukup menarik ya, saya kira. Ini tantangan bagi kawan-kawan, terutama yang di Aceh, untuk merumuskan dan kemudian merekomendasikan bagaimana
menerapkan syariat yang lebih membumi begitu. Tadi saya sepakat ya bahwa hal-hal yang sifatnya substansial dalam persoalan syariat itu menjadi lebih penting dibandingkan hal-hal yang sifatnya formalisme. Jadi seperti pelayanan publik itu adalah syariat yang sesungguhnya sebenarnya begitu. Bukan melayani dengan tulisan-tulisan yang tulisan Arab dan seterusnya, tidak semacam itu. Saya kira ini yang perlu didorongkan kepada kawan-kawan. Demikian, terima kasih. Luar biasa tadi barusan juga ada muncul tulisan Arab dari orang Arab ya. Orang Arab apa orang Barat? Ya, itu mengenai maksud daripada bila Anda sudah melakukan apa gitu ya dari Ibnu Qayyim itu, maka Anda sudah melakukan syariat ya. Bila Anda sudah mesejahterakan orang, ya Anda sudah melakukan syariat sebenarnya. Itu dari pandangan daripada Ibnu Qayyim, kurang lebih yang pernah saya ingat ya. Ibnu Qayyim aja bilang gitu ya, referensinya orang-orang ini ya. Orang-orang apalagi yang lebih lebih tradisional ya. Referensi orang-orang lebih tradisional. Baik, saya kira ini sudah bisa kita kembalikan kepada pembicara masing-masing 1 menit, sekaligus menyampaikan respon terhadap komentar-komentar, juga sekaligus melakukan kata penutupnya ya. Baik, sebelum itu kita kasih waktu 1 menit kepada Bapak Muda Bintara untuk menyampaikan tanggapannya. 1 menit Pak ya, untuk kemudian langsung kepada Pak Jafar Sulaiman dan seterusnya. Baik, Pak Jabal nanti langsung sekalian direspon ya. Terima kasih sebelumnya. Menarik tadi pernyataan dari 3 pemateri ini. Saya ingin menanggapi sedikit yang disampaikan oleh saudara Ja'far mengenai IPM. IPM Aceh itu nomor 12 nasional, sedangkan IPM Banda Aceh itu nomor 2 se-Indonesia, mengalahkan Denpasar sekalipun. Jadi secara manusia, walaupun kita dianggap tertinggal karena menerapkan syariat Islam, tapi nilai IPM kita itu secara provinsi 12 nasional, dan secara kota Banda Aceh nomor 2 nasional. Itu secara IPM. Kemudian kalau kita ngomong syariat Islam, di Aceh itu sendiri ada 35 dinas dalam bentuk dinas dan badan, dan dinas yang mengurus syariat Islam itu cuma 1. Jadi ada 34 dinas itu yang tidak berurusan dengan pengelolaan syariat Islam. Pertanyaannya adalah 34 itu kemana? Kenapa ketika struktur ekonomi Aceh rusak, ekonomi Aceh dianggap tertinggal, yang disalahkan 1 dinas itu? Dinas yang disebut melaksanakan syariat Islam itu sendiri. Jadi menurut saya harus diperjelas oleh kita semua, mungkin di forum lain, kita bicara Aceh ini maju gara-gara syariat Islamnya, atau Aceh ini, atau kita ingin mengkritik syariat Islamnya. Sebab kenyataannya sekarang adalah bahwa elemen yang digunakan dalam hal anggaran untuk syariat Islam itu cuma mungkin 0,3% dari keseluruhan anggaran yang ada, yang tidak berhubungan dengan syariat Islam. Kita ngomong investasi di Aceh gagal itu bukan karena syariat Islam, tapi gara-gara tata kelola pemerintahan yang buruk. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa aspek yang menghambat investasi di Indonesia, aspek pertama itu korupsi, bukan perihal agama. Jadi perlu melihat mungkin ke depan bahwa mungkin kawan-kawan semua juga harus duduk untuk memberikan konstruksi yang bagus tentang apa yang harus kita evaluasi dari syariat Islam. Kemudian yang paling penting adalah kita lupa mengkritik institusi yang membangun syariat Islam di Aceh, yaitu UIN atau YIN Araniri. Yang sekarang kualitasnya itu termasuk buruk di Indonesia. Jadi nggak bisa disalahkan elemen dayah, elemen syariat Islam, tapi juga akademisi yang ada di Darussalam itu juga prestasi yang ada. Jadi kalau kita lihat se-Indonesia itu UIN ataupun kampus-kampus itu yang ada di Darussalam tidak punya perkembangan yang bagus dalam hal saintek atau dalam hal khusus humaniora. Jadi ketika kita ngomong syariat Islam tidak hanya disalahkan syariat Islamnya, tapi juga sumber daya manusia yang kita anggap pintar pun juga bermasalah, tidak berkualitas. Terima kasih.
Baik. Tanggapan dari Pak Muda Bintara yang Udah. Mana laporannya? yang cukup ya, ini pandangannya perlu direspon juga oleh para pembicara nanti. Saya coba resume sedikit ya daripada para komentar ya, sebelum saya serahkan kepada Bung Jafar dan seterusnya secara berurut sebagaimana pembicara tadi. Ya, ini saya buka mungkin sekitar 1,5 menit ya kepada para pembicara. Katanya Zoom-nya ini sampai jam 4. Saya lupa juga sampai jam 4 apa setengah 5, saya lupa ya. Nanti kita coba lihat ya. Mengenai dari Pak Dius tadi bahwasanya kita adalah orang yang munafik, kemudian kita ini menerapkan formalisasi syariat berdasarkan fantasi-fantasi kita, kota apa masyarakat santri begitu ya, bawa obor, kemudian bawa kitab gitu ya, pergi pakai selendang gitu ya. Jadi imajinasi itu yang coba ditawarkan menurut beliau ya. Kemudian dari Bapak Henry Lubis itu menanggapi tentang tingginya masalah sosial, misalnya tingginya perceraian di dalam masyarakat. Kemudian kekuasaan yang orang itu ketika ingin berkuasa itu malah bukan ingin mengabdi kepada masyarakat. Kita krisis sekali dalam persoalan itu sebenarnya. Saya ingin jabatan A, saya ingin jabatan B, bukan karena saya ingin mengabdi kepada masyarakat, tetapi karena saya ingin dapat kuasa, ingin mengendalikan dan segala macam. Ini persoalan bagi kita. Mengenai masalah ulama dan intelektual juga kurang merespon persoalan-persoalan masyarakat. Kemudian dari Pak Mirza yaitu kita tidak bisa melakukan objektifikasi, kita kurang daya bayang bagaimana tentang negara modern. Kemarin baru dibilang Pak Yudi Latif kalau kita kurang daya bayang itu kita kurang membaca katanya. Karena kalau kita banyak membaca maka kita akan punya banyak bayangan-bayangan tentang masa depan gitu ya. Kemudian dari Pak Muda Bintara, Aceh itu mundur sekarang kok yang disalahkan satu dinas saja. Kenapa kalau Aceh mundur itu yang disalahkan kok sasarannya itu syariat Islam saja, formalisasi syariat Islam. Padahal tata kelola pemerintah, kemudian korupsi yang itu dapat menghambat daripada investasi itu bisa memajukan sebenarnya masyarakat. Nah, kemudian ini saya serahkan kepada para pembicara sebanyak 1 atau 2 menit, 1 menit ya kalau bisa, untuk memberikan tanggapannya sekaligus kata penutupnya. Diawali dari Pak Jafar Sulaiman. Silakan Pak. Awal kali kalau waktu bicaranya 1,5 menit. Apa mau kita bilang Pak Jafar? Ya silakan Pak Jafar. Halo, dengar suaranya? Ya suaranya kurang Pak. Ini dengar ya? Ya dengar. Ya 2 menit, 2 menit. Ya, saya ingin sampaikan begini bahwa tata kelola pemerintahan kita itu buruk. Itu kalau kata Immanuel Kant itu imperatif kategoris. Enggak perlu bantahan lagi dan memang sudah begitu adanya. Nah, kehadiran formalisasi syariat Islam tidak bisa membenahi ini, semakin memperburuk ini. Itu poin pentingnya. Jadi kita tidak bicara bahwa sedikit-sedikit itu yang salahkan syariat Islam, yang salahkan syariat Islam. Yang pertama itu formalisasi syariat Islam itu bermasalah. Jangan kita katakan formalisasi syariat Islam, proses formalisasi syariat Islam itu juga sangat bermasalah. Sekarang begini, tanpa kanun pun, tanpa syariat Islam pun disahkan melalui lembaga negara, ya kan, tanpa pemerintah memperlakukan syariat Islam pun, seluruh manusia, seluruh rakyat Aceh itu pasti bisa melaksanakan syariat Islam dalam diri mereka sendiri. Dan itu sudah dilakukan oleh mereka setiap hari. Mereka salat, mereka puasa, dan menjalankan segala perintah-perintah agama. Nah, jika diformalkan negara hadir, dan ini akan menciptakan ketimpangan, disharmonisasi di antara manusia.
Karena manusia selalu dibawa kepada konflik. Selalu dihadapkan kedua kubu. Anti taliban, konser musik, anti konser musik, segala macam, pro fatwa, anti fatwa, segala macam. Capek sekali masyarakat hidup dalam konteks kehidupan yang seperti ini. Kemudian saya tidak Human Development Index kita bermasalah segala macam. Khusus Banda Aceh, saya menyatakan bahwa berbahaya konteks apa yang dipraktekkan di Aceh hari ini bagi perkembangan Human Development Index. Nah, itu bicara syariat. Sedangkan bicara kesejahteraan, kemakmuran, itu memang urusannya negara. Negara harus turun tangan memberikan ini. Karena bicara kesejahteraan, kemakmuran itu terkait dengan kekuasaan. Kesejahteraan kemakmuran itu seperti hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan duniamu sendiri. Di sini wilayah kesejahteraan dan kemudian kemakmuran. Oke, terakhir Bung Miswari. Terakhir saya tutup dengan sebuah cerita hikmah. Apa sebenarnya yang terjadi terkait dengan syariat Islam di Aceh ini? Pertama, ya, ada dua orang arif yang sedang berjalan dari sebuah wilayah menuju ke wilayah yang lainnya. Kemudian dia singgah di Banda Aceh. Ketika dia singgah di Banda Aceh, dua orang yang arif ini, dua orang yang ma'rifat ini, dia melihat di belang padang ada sebuah panggung besar di mana seorang kepala daerah berdiri di atas panggung eksekusi. Ada sekitar 5 orang yang akan dieksekusi di panggung itu, dihukum cambuk. Lalu kepala daerah itu berpidato, wahai rakyatku, hari ini sengaja aku menampilkan orang-orang ini di hadapan kalian semua supaya menjadi contoh bahwa kalian tidak boleh melakukan ini. Inilah pelanggaran terhadap syariat, menistakan Islam, menistakan manusia, segala macam. Maka orang-orang ini harus dicambuk. Lalu apa kata dua orang yang arif ini? Lihatlah di sana di atas panggung. Seorang kepala daerah, dia melakukan upacara seremoni untuk mencambuk orang atau menghukum orang. Seharusnya yang harus dicambuk, yang dihukum itu adalah dia. Karena ketika dia bicara menjadikan orang lain sebagai contoh yang melanggar syariat, padahal gorden, kursi di rumah dia itu dibeli dari uang rakyat, yang di situ harus dipertanggungjawabkan bahwa sebenarnya yang melanggar syariat itu adalah sang kepala daerah itu sendiri. Nah, begitulah tamsilannya terhadap implementasi syariat Islam di Aceh hari ini, Bung Miswari. Demikian dari saya dan akan kita sambung dalam kesempatan lain yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kata-kata sekaligus kata penutup daripada Bung Jafar yang membukakan argumennya, yang berpandangan bahwasanya memang banyak sekali problem yang ada di Aceh ini, tidak hanya satu atau dua lembaga, tapi banyak dari kita bermasalah. Ya memang ini adalah persoalan yang perlu kita atasi bersama. Kita sama-sama coba memperbaiki sejauh yang bisa kita lakukan, mulai dari memperbaiki diri kita tentunya. Baik, selanjutnya 2 menit kepada Bapak Jabal Sab, Tengku Jabal Sab untuk menyampaikan pandangannya sekaligus kata penutup. Silahkan. Baik, saya mau menanggapi pertama tentang kemunafikan yang disebutkan oleh Bung Dius. Jadi, saya nggak menafikan bahwa ada kemungkinan kemunafikan pada Muslim dalam menjalankan agamanya, karena memang dia menjalankan dengan keterpaksaan gitu. Jadi ada unsur keterpaksaan dalam pelaksanaan hukum-hukum agama. Dan kenapa bisa jadi ada kemunafikan seperti itu? Karena memang tidak didorong oleh ketauhidan, oleh keimanan gitu. Sedangkan Rasulullah pertama hadir mendorong ketauhidan dan keimanan, baru mendorong hukum. Nah, itu. Jadi untuk menumbuhkan ketauhidan dan keimanan, yang pertama kali harus dilakukan adalah dimensi pendidikannya, dimensi pengajaran agama. Hari ini yang sebagian orang
risih terhadap syariat, ya bisa kita bilang karena mereka nggak mau diatur gitu, dan mereka nggak merasa bahwa mereka harus taat dan patuh kepada Allah sebagai Muslim. Kita nggak ngomong kita melihat syariat sebagai dari sisi objektif, tapi kita melihat kita sebagai Muslim. Ya, Muslim itu hamba yang harus memang menyembah aturan Tuhannya. Dan kalau hari ini memang ada kajian tentang maqasid syariah, tentang memang syariah itu melindungi harta, melindungi nyawa, melindungi akal dan lain-lain. Tapi yang paling tinggi kedudukannya dari pelaksanaan syariat adalah ta'abudi, patuh terhadap Tuhan sebagai hamba gitu. Jadi nggak mungkin kita menafikan syariat, apabila kita ingin mendapatkan memang buah keimanan, kita ingin mencapai hakikat. Sedangkan hakikat sendiri, mungkin Bung Ja'far sering mengulang-ulang tentang hakikat. Hakikat itu adalah ainun syariah, inti substansi dari syariat itu, dari pengamalan syariat itu adalah hakikat. Jadi tanpa itu semua ya kita nggak bisa merasakan nikmatnya beragama gitu sebagai seorang muslim. Kemudian masalah pendidikan tadi Ridho, ada juga pendidikan yang seperti apa. Sedangkan di Aceh ini ada ribuan dayah, Mahat Ali apa segala macam. Maksud saya yang pendidikan agama untuk seluruh level jenjang pendidikan umum gitu. Karena selama ini kenapa hari ini kita sangat rancu sekali? Bayangan kita tentang syariat, setiap orang berbeda, punya pandangan subjektif sendiri, punya imaji tersendiri tentang syariat. Kenapa? Karena kita adalah hasil produk pendidikan agama 2 jam per minggu di sekolah umum. Jadi ya wajar kita nggak paham tentang agama kita. Itu problem paling mendasar sebenarnya. Jadi sebagai seorang muslim, saya nggak mau ngomong ini sebagai peneliti, intelektual atau apa, tapi sebagai seorang muslim, yang mana seorang muslim ditugaskan oleh Allah untuk mematuhi perintahnya. Lalu apa masalahnya dengan mengikuti perintah Tuhan? Itu yang ingin saya pertanyakan. Kemudian masalah kedua adalah masalah qat'i zanni ijtihad, bahwa pelaksanaan syariat Islam adalah produk ijtihad. Ijtihad itu kan berdasarkan ijma', sedangkan ijma' itu adalah inti dari syariat. Jadi yang kita ikuti sekarang bukan sesuatu yang fantasi ulama, tapi hasil ijma', dan ijma' itu adalah agama sendiri. Jadi ijma' adalah interpretasi yang paling mendekati kebenaran, yang paling mendekati kemauan dan keinginan Nabi Muhammad SAW. Sekian itu saya sampaikan. Baik, terakhir kita perkenankan kepada Tengku Miswar Ibrahim untuk menyampaikan tanggapan dan kata penutupnya selama 2 menit. Silakan Tengku Miswar. Baik, terima kasih kawan-kawan, terima kasih Abun Miswari. Tapi saya pikir dalam waktu yang singkat ini banyak hal yang luput untuk bisa kita diskusikan ya. Tapi saya ingin menutupnya dengan bahwa formulasi atau positifikasi atau taknin al-hakam dalam ilmu hukum Islam dan formulasi syariat yang kita lakukan sebenarnya tidak punya akar historis ya, baik dalam sejarah Islam maupun dalam sejarah Kesultanan Aceh misalnya. Itu bisa dibaca misalnya dalam sejarah Islam muncul taknin ini atau positifikasi hukum Islam ini pada masa Sulaiman Al-Kanuni ya, pada kekhalifan Bani Utsmaniyah ya. Kalau kita misalnya sering mendengar syariat Islam seperti masa Iskandar Muda, syariat Islam seperti apa yang mau kita lihat misalnya? Bahwa misalnya Iskandar Muda dulu bahkan pernah menghukum orang yang melanggar hukum agama itu dengan menginjak-injakkan pada dengan kaki gajah. Itu kan bukan bagian dari hukum Islam. Tapi saya mau saya mau memberi usulan bahwa kita harus seperti kata Tuku Muda Bendara, kita harus mengevaluasi kembali formalisasi syariat Islam ya.
selama ini formalisasi syariat Islam kita hanya bercorak religius, tidak humanistik. Jadi seharusnya formalisasi syariat Islam kita adalah religius dan humanistik. Sebab landasan formalisasi syariat Islam kita ini harus berazaskan tauhid. Tauhid di mana kita misalnya mengesahkan Allah, memasrahkan diri hanya kepada Allah, dan kemudian mendeklarasikan bahwa kita hanya menghamba dan mengakui satu kekuatan hakiki, yaitu kekuatan Allah. Maka pandangan tauhid ini akan menuntut kita untuk tidak takut pada kekuatan palsu apapun, dan harus mampu membebaskan kita dari belenggu dan atau nilai-nilai dan belenggu otoritas yang menghegemoni kita saat ini. Maka tauhid itu bagi saya adalah penghambaan tanpa syarat kepada Allah, dan kemudian tauhid itu ketika diterjemahkan dalam konteks kita sebagai khalifah adalah persamaan tanpa kelas terhadap sesama makhluk. Jadi makanya saya bilang, menurut saya setiap ada aturan atau setiap ada fenomena manusia menindas manusia lainnya, atau nilai-nilai yang kemudian menghegemoni manusia, nilai-nilai yang membuat lahirnya ketidakadilan, maka bagi saya disitulah tauhid menjadi tidak sempurna dan tercederai. Saya tetap menganggap bahwa formalisasi syariat Islam ini adalah produk ijtihad. Bahkan kemudian ini juga membuat isinya juga bagian dari produk ijtihad. Jadi bukan hanya isi dari kanun ini yang produk ijtihad. Formalisasi syariat Islam itu sendiri juga produk ijtihad. Karena taknin hukum itu dalam sejarah Islam juga terjadi perdebatan yang luar biasa. Pernah Khalifah Al-Mansur pada Bani Abbasiyah itu, dia mengalami fenomena di mana hakim-hakim di setiap wilayah itu mengeluarkan hukum-hukum yang berbeda. Kemudian ada saran agar setiap hakim ini mengeluarkan putusan yang sama. Dan kemudian Khalifah Al-Mansur ini meminta Imam Malik untuk menyusun sebuah kompilasi hukum yang dapat menjadi pegangan bagi semua hakim. Tetapi kemudian Imam Malik menolak bahwa tidak mungkin kita menyusun suatu regulasi yang sama terhadap wilayah dan kondisi masyarakat yang berbeda. Kata Imam Malik, tentu masyarakat Baghdad itu tidak akan sependapat dengan hasil penalaran hukum yang saya lakukan. Namun demikian, meskipun tidak setuju dengan formalisasi syariat Islam yang diminta oleh Khalifah Al-Mansur, Imam Malik pada saat itu justru mengeluarkan kitab kitab Al-Muwatta. Jadi dia tidak setuju, tapi dia mengeluarkan kitab Al-Muwatta. Jadi saya kira formalisasi syariat Islam itu sendiri masih bisa kita perdebatkan, masih bisa kita diskusikan kembali. Saya mengutip pendapat Imam Masyarastani. Ini bahasa Arab lagi, Bung Miswar ya, nggak apa-apa ya. An-nususu idza kanat mutanahiyah wal waqi'u ghairu mutanahiyah, bahwa teks itu telah selesai dan bisa dihitung, akan tetapi realitas akan selalu datang menghadang dan menuntut respon dan sikap kita. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih. Para pembicara kita sudah memberikan komentarnya. Jadi Khairil katanya mau penutup tuh. Epilog ya. Epilog Khairil aja. Ya, epilog 1 menit dari Bung Khairil. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama, kita harus bisa membedakan mana syariat Islam dan mana formalisasi syariat Islam. Saya terbayang kembali dengan bagaimana perdebatan intelektual, ya, perdebatan keilmuan di Aceh pada abad 20 itu, bagaimana ulama tradisional itu menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Itu mengingatkan saya juga pada bagaimana intelektual atau para ulama di Pulau Jawa itu menekankan syariat Islam itu untuk menjadi amalan pembentukan daripada nilai-nilai masyarakat, memberikan nilai. Jadi Islam itu mereka jadikan sebagai inspirasi, bukan aspirasi gitu ya. Kemudian itu berbandingan dengan bagaimana syariat Islam yang dipahami oleh kelompok intelektual Islamis urban memahami syariat Islam, itu berbeda ya.
Kemudian bahwasanya syariat Islam itu indikatornya mudah sekali dipahami apakah dia terlaksana atau tidak, yaitu maqasid syariah. Karena memang maqasid syariah ini saya kira bisa dipahami dengan mudah oleh siapapun gitu ya. Apakah masyarakat sudah sejahtera apa belum, apakah masyarakat sudah aman apa belum, apakah masyarakat sudah merasa terlindungi atau belum, itu mudah sekali dipahami oleh setiap masyarakat gitu ya. Kemudian selanjutnya ada satu hal lagi, yaitu satu pandangan tadi sebagaimana dikatakan oleh satu pembicara kita, yang bahwasanya ketika syariat Islam itu dilembaga negarakan, diformalkan, maka dia menjadi suatu hukum yang bersifat mengikat seperti itu. Sementara syariat Islam itu seharusnya dia itu punya semangat-semangat pembaruan ya. Nah, ini menjadi salah satu catatan. Baik, selanjutnya epilog. 1 menit dari Bung Khairil. Nyok epilog biar sampai payah ada peguat pasca epilog teman, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ahlan. Kaji kan? Kaji mulai kan? Kaji. Jadi saya tidak mendengar secara penuh diskusi ini karena saya kadang-kadang mendengar, kadang-kadang tidak mendengar karena di perjalanan. Jadi kalau berbicara tentang syariat Islam di Aceh, sebenarnya itu jelas terserah mau dikatakan itu ijtihad, itu ijma atau apapun, tapi yang jelas itu syariat Islam di Aceh, formalisasi maksudnya ya. Formalisasi syariat Islam di Aceh itu jelas produk politik Jakarta untuk meredam konflik sebenarnya. Jadi tidak perlu bicara banyak kali sebenarnya kalau syariat Islam di Aceh. Memang itu opsi yang diberikan Jakarta untuk mengakhiri konflik di Aceh pada waktu itu. Nah, jadi tidak semua pihak yang berada di Aceh waktu itu sepakat dengan formalisasi syariat sebagai solusi konflik. Termasuk saya salah seorang demonstran yang ikut menolak formalisasi syariat Islam di Aceh pada kira-kira tahun 2000-an lah, saya kurang tahu persisnya. Nah, jadi di sini jelas bahwa ini adalah ijtihad politik Jakarta sebenarnya syariat Islam di Aceh formalisasinya. Cuma ada pihak yang waktu itu yang meminta kepada Jakarta supaya konflik ini diakhiri dengan diberlakukannya syariat Islam, dan yang meminta itu adalah pihak tahu saya. Jadi seperti itu saya kira. Jadi kalau dikatakan ini ijma, saya kira sangat bukan keliru, bahkan sangat keliru saya pikir. Saya sepakat dengan Tengku Miswar, Ibrahim Nyong, bahwa ini sebenarnya ijtihad, malah ini ijtihad politik, bukan ijtihad dalam konteks syariat. Formalisasi syariat Islam di Aceh. Saya pikir demikian untuk sekedar karena saya tidak mendengar penuh, mungkin komentar saya juga kurang penuh. Demikian Pak Moderator. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah diskusi kita tadi, yang mana menurut Bapak Khairil Miswar itu adalah ini formalisasi syariat Islam yang ada di Aceh ini adalah sebuah usaha politik daripada pemerintah supaya kita tidak berkonflik lagi. Kemudian yang sambut siapa yang sambut? Ya, yang terima ya, ini mungkin jilid 2 ya, yang jilid 2. Epilog yang meminta itu kalangan Dayak. Karena waktu itu pihak modernis itu meminta dialog sebagai solusi konflik. Kemudian orang GAM dia jelas minta supaya Aceh lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Orang Dayak minta formalisasi syariat Islam.